yang semakin sibuk dengan urusan kantor dan kegiatan lainnya, banyak bisnis dengan menggunakan sistem agensi yang bisa memberikan layanan. Banyak bisnis dengan menggunakan sistem agensi yang bisa memberikan layanan dengan harga terjangkau. Tren mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Selain dapat meringankan pekerjaan cuci dan setrika, usaha laundry juga memberikan kualitas yang baik dengan harga terjangkau. Dengan melihat manfaat dari usaha laundry ini bagi sebagian masyarakat. Selanjutnya yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama modal. Apakah modal pribadi, pinjaman, atau join dengan orang lain? Yang kedua lokasi. Pemilihan lokasi merupakan bagian penting karena dengan lokasi yang tepat sasaran, maka usaha laundry akan berjalan lancar. Saran lokasi yang terbaik adalah dekat dengan kampus, perumahan, rumah sewa mahasiswa atau mahasiswi, atau karyawan, tempat wisata. Yang selanjutnya, perincian biaya untuk membeli alat dan fasilitas yang harus dipenuhi. Misalnya, tempat usaha apakah sewa atau milik sendiri, biaya operasional tiap bulannya, misal untuk membeli sabun, pewangi, plastik, kantong kresek, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mencari 3 orang karyawan. 1 untuk setrika, 1 untuk kasir, dan 1 untuk mencuci. Dan yang terakhir, sudah memahami teknis mencuci dan setrika dengan baik. Selanjutnya, modal usaha laundry kiloan. Yang pertama, ada biaya tetap. Biaya tetap ini terbagi-bagi pula. Yang pertama ada tempat. Tempat nih kalau misalnya kita sewa biasanya 18 juta per tahun. Itu tuh udah dapat tempat di pusat kota. Yang kedua peralatan, peralatannya ada mesin cuci, ada timbangan duduk, keranjang laundry, alat setrika, hanger. Terus ada kendaraan operasional. Biasanya kendaraan operasional ini milik sendiri. Jadi kalau kita totalkan semuanya, total biaya tetapnya ada 27 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada biaya variabel. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku dari bisnis laundry kiloan ini yang pertama ada deterjen pastinya, pewangi pakaian, plastik. Plastik ini terbagi-bagi untuk packing pakaiannya ya, ada yang ukuran menengah, ukuran kecil, dan besar. Terus ada kresek, kreseknya ada yang besar juga ada yang kecil. Terus alat tulis, promosi, bensin, telepon, listrik, atau gas, biaya lain-lainnya, maintenance, tenaga kerja. Jadi total semuanya, total biaya variabelnya Rp4.710.000. Nilai tambah usaha laundry kiloan yang dijalankan yaitu untuk menghadapi persaingan dalam bisnis ini, kita perlu memberikan nilai tambah bisnis kita bila dibandingkan dengan pesaing yang lain, yaitu sebagai berikut. Pertama, penggunaan sabun yang berkualitas. Itu pasti supaya pakaiannya lebih bersih dan lebih terjamin kebersihannya. Yang kedua, penggunaan pewangi yang tahan lama. Yang ketiga, hasil cucian yang bersih. Yang keempat, pemisahan proses pencucian customer satu dengan lainnya. Jadi, pakaian orang dengan orang yang lain jangan disatukan. Dan apabila ada pakaian yang berwarna putih, sebaiknya itu dipisahkan. Dan yang selanjutnya, proses laundry selesai tepat waktu. Ini paling penting banget, karena kalau kita ada telat ngasih kain orangnya atau pakaian orangnya, pasti orang kecewa dengan hasil kerjaan kita. Jadi sebaiknya tepat waktu itu lebih baik banget dan itu juga salah satu kunci supaya usaha kita bisa berkembang. Selanjutnya memberikan layanan delivery atau antar jemput. Yang selanjutnya diskon khusus pelanggan. Dan yang terakhir diskon khusus bagi yang sudah laundry 10 kali. Nah, yang terakhir penutup. Peluang usaha laundry kiloan masih merupakan pasar yang bagus untuk pembisnis. Dan dengan semakin berjamurnya bisnis serupa, maka kita perlu mengutamakan mutu pelayanan dan promosi yang tepat, sehingga pelanggan merasa puas dan bisa memberikan promo gratis dari mulut ke mulut untuk menarik pelanggan lainnya. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.